Negara nggak tahu bahwa kurikulum bimbel itu harus kurikulum dunia, bukan lagi kurikulum nasional. Begitu cara berpikirnya. Jadi Anda nanti akan diajarkan kurikulum dunia tuh, supaya Anda bisa berkompetisi dengan pemain-pemain global. Anda umur SMA sekarang umur berapa? 13, 15 tahun itu. Dan pengetahuan Anda tidak tune in dengan pengetahuan anak-anak Eropa misalnya tentang lingkungan. Saya kasih contoh. Semester lalu saya muter-muter di Eropa tuh, ketemu dengan anak-anak muda itu. Mereka tawarin kopi. Saya bilang, saya punya kopi di Indonesia, kopi Sembalun, kopi Aceh. Mereka bilang oke, enak ya. Tetapi buat mereka akan tanya, kopi Gayo misalnya ditanam di bukit nomor berapa di Aceh? Bayangkan, setajam itu. Mereka bertanya. Saya tanya, kenapa mesti begitu? Karena kami ingin tahu, supaya kami bisa foto dari udara, apakah benar tempat nanam kopi itu betul-betul tidak merusak hutan. Mereka bilang, bagaimana kalau saya temukan bahwa 6 bulan lalu itu masih hutan, kenapa sekarang jadi kebun kopi? Artinya ada hutan yang dibabat. Jadi Anda lihat bagaimana dunia ini di watch secara detail oleh sistem internasional. Kenapa anak-anak Eropa itu berupaya untuk menahan laju erosi, laju deforestasi? Karena ada perjanjian internasional untuk merawat bumi, only one earth. Kita, NKRI harga mati, iya. Tetapi kalau kita produksi karbon dioksida terus-menerus, ya kita mati lebih dulu daripada Eropa. Jadi itu pentingnya pengetahuan. Kalian mau masuk Akpol, tentu dimungkinkan Anda untuk melihat bahwa oke, dunia ini terkoneksi secara sistematis oleh sistem persenjataan. Kita mesti cerdas melihat apa yang akan dipelajari di Akpol. Ya, baris berbaris, betul. Tapi kemampuan untuk membayangkan bahwa sistem perang masa depan itu adalah computer aided war. Perang yang akan difasilitasi oleh komputer. Diperlukan nggak tubuh yang sehat? Nggak perlu, otak yang bagus yang diperlukan di situ. Karena Anda operasikan perang itu dengan 2-3 kali touch, go, cancel. Kan itu yang terjadi dalam sistem persenjataan kita. Tentu kita tahu bahwa kita perlu sistem yang lain karena kita belum mampu berkompetisi dengan teknologi dunia tuh. Karena untuk membeli senjata itu ongkosnya mahal betul. Tanggal 5 Oktober nanti akan ada display Hari Angkatan Bersenjata tuh. Hari ulang tahun TNI di Monas itu. Bayangkan misalnya, kalau kita masuk di dalam kesempatan untuk melihat pameran senjata, mungkin negara lain akan lihat, wah Indonesia senjatanya kok begini-begini doang ya. Kan itu terbaca tadi dalam sistem internasional. Jadi kawan-kawan, teman-teman semua di sini, motivasi itu diperlukan untuk meningkatkan dan mengingatkan bahwa kita berperang melawan sistem yang sedang bertumbuh tuh. Nah, saya senang bahwa akhirnya ada tempat belajar buat saudara. Belajarlah hal yang tidak diajarkan oleh negara. Belajar hal yang di luar ekspektasi sistem pendidikan kita. Nah, kesempatan ini, mari kita bercakap-cakap. Saya hanya membantu kalian untuk percaya bahwa yang didalilkan oleh alam semesta harusnya kita manfaatkan secara maksimal. Tuhan memberi kita otak sempurna. Tetapi di dalam penelitian, seumur hidup kita hanya memakai 14% dari otak kita. Artinya Anda tidak memakai 86%. Sekarang ditanya sama malaikat setelah Anda lewati Shirathul Mustaqim. Berapa persen otakmu yang kau pakai? Cari statistik, hanya 14%. Masuk neraka. Pasti orang yang tidak berpikir artinya tidak memanfaatkan anugerah Tuhan. Masuk neraka pasti. Karena itu berpikirlah supaya bisa masuk surga. Karena kita tidak boleh menghalangi sesuatu yang sudah dikodratkan pada kita tuh. Kecuali waktu lewatin Shirathul Mustaqim ditanya berapa IQ-mu? 78. Tapi malaikat akan tanya, silakan masuk. Karena standar untuk masuk itu 120, tapi kamu 78 masuk. Artinya kamu simpanse.
Simpanse tidak perlu diukur 120, cukup segitu. Kan itu kondisinya kan.